Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita meneruskan dari pentafsiran 1 Yohanes pasal ke-5. Dan hari ini kita akan mulai dari ayat yang ke-13. Saya membaca dulu dari ayat 10 sampai 12, sesudah itu 13 sampai 15. Kita membaca bersama-sama. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 13 sampai 15. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, dari pasal 9 kita melihat ada kesaksian Allah bagi hanya seorang manusia. Hanya satu-satunya manusia yang mendapatkan kesaksian sepenuhnya daripada Allah, karena dia adalah anak Allah yang tunggal, yang diutus oleh Allah sendiri. Itu sebab berbeda dengan semua agama, semua filsafat, semua kebudayaan, dan semua tokoh-tokoh di dalam seluruh sejarah manusia. Yesus Kristus harus dimengerti, diimani, dipegang teguh, diikuti, dan didengar. Inilah anakku yang kukasihi, dengarlah olehmu kepadanya. Inilah anakku yang kukasihi, taatilah kepada dia. Kesaksian semacam ini belum pernah Tuhan Allah berikan kepada Musa, belum pernah Tuhan berikan kepada Yosua, belum pernah Tuhan berikan kepada Yesaya, belum pernah Tuhan berikan kepada Daniel, kepada Zakaria, kepada Nabi siapapun atau pendiri agama mana saja. Sekali lagi, satu-satunya manusia yang mendapatkan kesaksian langsung daripada Allah Bapa, Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Mengapakah Tuhan menyaksikan anaknya? Nepotisme kah? Tidak. Anaknya dikirim ke dunia untuk menderita, untuk disiksa, untuk menerima segala sengsara, dan akhirnya harus dipaku mati di atas kayu salib. Tuhan tidak memberikan hak istimewa kepada anak sendiri. Tuhan bukan Tuhan nepotisme. Tuhan adalah Tuhan yang menyerahkan anak yang tunggal untuk menjadi korban, untuk menjadi juru selamat, untuk dikutuk, untuk diberi sengsara oleh manusia. Nah, itulah sebabnya berbeda dengan malaikat yang mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi, akhirnya harus dijatuhkan karena dia meninggikan sendiri. Perbedaan antara Yesus Kristus dengan penghulu malaikat yang akhirnya dijadikan setan adalah yang satu adalah Allah dan setara dengan Allah Bapa, tetapi dia mau menurunkan diri, mau merendahkan diri, mau dihina. Yang satu adalah tidak setara dengan anak Allah, tapi dia mau merebut kemuliaan Allah, mau merebut kedudukan anak Allah. Saudara-saudara, barang siapa yang secara otomatis, secara inisiatif merendahkan diri, dia aktif merendahkan diri, pasif akan ditinggikan. Barang siapa yang aktif, inisiatif meninggikan diri, secara pasif dia akan direndahkan. Ini prinsip Alkitab. Prinsip ini tidak mungkin berubah dari kekal sampai kekal. Di dalam gereja, menjadi hamba Tuhan,
menjadi guru sekolah minggu, menjadi orang-orang murid mahasiswa sekolah teologi, atau menjadi pelayan-pelayan di mana sama. Siapa mengikuti teladan Kristus, dia harus sendiri mau merendahkan diri, sendiri mau menderita, sendiri mau turun. Akhirnya bukan sendiri, bukan ambisi, bukan egoisme, bukan inisiatif sendiri, tapi kehendak Tuhan mengangkat tinggi, memuliakan, memberikan kehormat kepada Dia lebih daripada semua. Sebaliknya, malaikat yang sudah dicipta dengan keadaan yang sangat tinggi, diberikan kehormatan yang sangat tinggi, dia tidak puas, dia mau merebut, mau mendapatkan kehormatan lebih tinggi lagi dengan egoisme, dengan ambisi pribadi. Akhirnya Tuhan mengatakan, turunlah kamu. Dia menjadi setan. Kalau kita mengerti prinsip ini saja, pelayanan kita akan menjadi baik luar biasa. Kalau kita mengerti prinsip ini sedikit saja, kita akan berubah cara melayani, cara mencintai Tuhan, cara menggarap, bagaimana mempertumbuhkan kerohanian kita masing-masing. Initiatively discern yourself, and finally you will be glorified. Initiatively you try to lift up yourself, you will be humiliated. Alkitab tidak berubah. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid satu hari sebelum Yesus naik ke atas kapal terbang, jikalau antara kamu ada yang ingin menjadi besar. Oh, tidak bisa dong. Ingin menjadi besar berarti egoisme, ambisi yang liar. Tidak. There's nothing wrong to expect to be great. There's nothing wrong to hope to be big. There's nothing wrong to pray to God to be enlarged. Nothing wrong. Tidak ada salahnya kita menjadi besar. Allah tidak pernah mencegah, Allah tidak pernah menekan, Allah tidak pernah menindas mereka yang mempunyai keinginan menjadi besar. Tidak salah. Engkau ingin kekayaanmu banyak, tidak salah. Engkau ingin perdaganganmu menjadi besar, tidak salah. Engkau ingin pabrikmu makin besar, makin berkembang, tidak salah. Kita mengingin GRI makin besar, tidak salah. Jikalau di antara kamu ada orang yang ingin menjadi besar, jadilah hamba-hamba sekalian. Nah, di situ Tuhan tidak menindas, tidak menekan ambisi manusia, tapi Tuhan memberikan petunjuk prinsip. You want to be big? You want to be glorified? Humiliate yourself and serve others. Saya berkali-kali di dalam masterclass bicara, gereja bukan tempat yang perlu dikasihani. Gereja bukan perlu orang-orang datang memberikan sumbangsi, memberikan dukungan, lalu mereka menjadi bos di sini. No. No one come to contribute and no one come here just for glorifying themselves. Tidak ada seorang yang sepatutnya datang memuliakan diri, meninggikan diri, lalu memberi bantuan, menolong. No one come to help God. No one come to contribute to God. But everyone come to serve. Everyone come to learn. Saya bersama dengan kamu, kita semua datang di gereja ini untuk belajar. Banyak lubang, banyak kesulitan, banyak kekurangan. Memang. Justru karena kita kekurangan, kita banyak kesulitan, banyak kekurangan, maka kita memerlukan Tuhan. Saudara, kalau dari luar melihat gereja seperti megah sekali, masuk ke dalam banyak kekurangan, banyak kelemahan, itu lumrah. Karena inilah orang-orang berdosa yang mau melayani Tuhan. Inilah tempat orang-orang yang sakit yang perlu tabib. Inilah tempat orang yang tidak berdaya perlu pertolongan. Maka di dalam gereja ini kita bukan untuk memberikan sesuatu untuk membanggakan diri, tapi kita belajar bagaimana melayani orang lain. Bagaimana mengisi lubang-lubang yang perlu dibantu. Tetapi bukan bersikap aku membantu kamu, aku menolong kamu, aku memberikan sesuatu kepada kamu. Tidak. Aku mau belajar bagaimana menolong, belajar bagaimana melayani. You come to serve, you come to learn. Saya melalui mendirikan gereja ini, saya belajar banyak. Dan saya harap saudara kita semua datang belajar. Kita datang melayani sebagai hamba.
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau di antara kamu ada orang yang ingin menjadi besar, biar engkau menjadi budak, menjadi pelayan bagi orang lain. Malam itu juga Yesus Kristus mencuci kaki-kaki murid-muridnya. Saudara-saudara, zaman dulu kaki lebih bau dari sekarang. Karena sekarang sudah mempunyai hidup yang lebih mewah, mempunyai kebiasaan mandi satu hari berapa kali, mempunyai kebiasaan mempunyai perfume. Tapi waktu itu mereka jalan kaki dengan keadaan jalan yang bukan aspal, kotor sekali, banyak tanahnya, banyak lempungnya. Dan mereka biasanya pakai sepatu yang tidak tertutup, pakai sepatu seperti sandal. Sehingga pasti kotor dan bau sekali. Bayangkan tangan Sang Pencipta langit, tangan yang menguasai seluruh dunia, sekarang masuk ke dalam air kotor, lalu mencuci kaki daripada murid-muridnya. Termasuk kaki-kaki dari Yudas. Itu namanya pelayanan. Yesus melayani, Yesus merendahkan diri, Yesus jongkok di bawah. Murid-murid mungkin duduk di kursi. Yesus jongkok untuk celupkan kaki-kaki yang kotor dan dicuci dengan tangan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Itu namanya pelayanan. Yesus sebagai guru semacam ini, dia berhak mengatakan, jikalau engkau ingin menjadi besar, maka engkau layanilah saudaramu. Engkau layanilah sesamamu. Jadilah budak sesamamu. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus sendiri menjadi budak. Yesus sendiri menjadi manusia. Yesus sebenarnya adalah raja. Yesus adalah anak Allah. Tapi dia sekaligus menjadi manusia. Dia sekaligus menjadi budak. Maka Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius Yesus raja. Markus Yesus manusia. Lukas Yesus adalah budak. Dan Yohanes Yesus adalah Allah. Keempat Injil melihat dari empat segi seluruh kesempurnaan dari sifat Yesus Kristus sebagai juru selamat dan pengantara di tengah-tengah Tuhan Allah dan manusia. Dan dia yang menjadi manusia, dia berkata anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan menjadi tebusan bagi orang banyak melalui menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, nah ini perbedaan antara Kristus dengan iblis. Kristus adalah anak Allah yang memang dari permulaan setara dengan Allah. Tapi dia turun, rela merendahkan diri. Akhirnya diberikan nama di atas segala nama. Nama di atas segala penguasa. Nama di atas segala pemerintah. Sedangkan malaikat, penghulu malaikat yang disebut Lucifer, dia tidak setara dengan Allah. Karena Allah pencipta, dia yang dicipta. Tapi dia mengatakan, aku ingin sama dengan dia. Aku ingin berada di segala sesuatu. Lalu Tuhan mengatakan, nyala engkau. Dan dia diturunkan. Dan dia menjadi setan. Istilah setan di dalam bahasa Ibrani berarti penantang, perintang, pahlawan. Dia merintangi kehendak Allah. Dia melawan kehendak Allah. Maka dia diusir daripada hadirat Tuhan. Dan dia menjadi yang menguasai di tengah-tengah angkasa. Saudara-saudara sekalian. Maka Allah sangat senang menyaksikan Yesus Kristus. Allah sangat menghormati orang yang melayani seperti Yesus Kristus. Dan Yesus membocorkan rahasia ini di dalam Yohanes pasal 12. Jikalau ada orang melayani Bapakku pasti menghormati dia. Saya pertama kali membaca itu saya kaget luar biasa. Allah masih menghormati orangkah? Yang maha tinggi perlu menghormati manusia. Kalau seorang profesor memberikan hormat kepada seorang anak kindergarten, engkau rasa tak cocok. Tapi saudara-saudara, Allah memberikan hormat kepada manusia yang dicipta itu cocok tidak? Sama sekali tidak cocok. Satu kali seorang profesor masuk ke dalam satu kelas di Jerman. Saudara-saudara, waktu dia masuk biasanya guru mengatakan berdiri, memberi hormat.
Lalu semua murid SD itu berdiri dan memberikan hormat kepada gurunya. Tetapi kali ini profesor itu datang sebelum dia mendengarkan guru memerintahkan anak berdiri memberi hormat, dia sendiri menghormati anak itu lebih dulu. Waduh, guru SD itu merasa sangat-sangat tidak cocok. Lalu dia mengatakan, Pak, tunggu sebentar, biar mereka menghormati engkau, seorang profesor besar. Dia bilang, tidak, saya seorang profesor, tapi saya tahu di antara anak-anak ini ada yang akan dibangkitkan Tuhan besok lebih besar dari saya. Maka saya memberi hormat terlebih dahulu kepada mereka. Orang tidak ngerti apa yang dia katakan. Tapi profesor itu ada seorang cinta Tuhan. Dan dia terus mendoakan ada generasi muda yang akan dibangkitkan Tuhan menjadi orang besar. Akhirnya sungguh-sungguh terjadi. Di antara kelas itu ada seorang SD berpuluh-puluh tahun kemudian menjadi orang yang menggempakan seluruh dunia. Namanya Dr. Martin Luther. Saudara-saudara, di dalam Alkitab cuma satu kali Yesus berkata, Bapakku menghormati mereka yang melayani dia. Saya dulu tidak ngerti, ada apa Allah Bapa menghormati manusia? Ada apa Allah harus menghormati manusia yang begitu remeh, yang begitu hina, yang begitu najis, yang berdosa, yang memerlukan keselamatan dan penebusan dari Tuhan? Tapi ini memang wahyu, ini memang fakta. Tuhan Yesus berkata, if someone serve my Father, he will surely be honored by my Father. Saudara-saudara, jangan menghina pelayanan. Pelayanan-pelayanan kalau di luar tidak ada harga apa-apa. Pelayanan-pelayanan di dalam gereja, di dalam kerajaan Tuhan Allah, diingat oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya di sini banyak bos. Dan bos-bos kalau di depan manusia, di luar masyarakat, mereka bos yang sangat mulia. Sudah sampai di pada kaki Tuhan, mereka bos menjadi gembos. Saudara-saudara, kita di hadapan Tuhan siapa? Kita di hadapan Tuhan apa? Ada seorang bos besar, sama minggu masuk ke dalam satu kamar yang kecil, hitung-hitung uang yang 100 rupiah, 500 rupiah, yang lecek, yang bau, yang tua. Dan di dalam company-nya, dia tidak mau hitung uang, tidak mau mengetahui, cuma mau tahu untung berapa, kasih tahu laporan. Dia tidak perlu hitung satu-satu uang. Kalau dia hitung itu yang ratusan ribu. Tetapi sampai di gereja, dia hitung uang 100-an, uang kertas 100, yang lecek-lecek. Itu dihitung oleh dia beserta dengan orang-orang lain. Karena dia mengerti, when you come to God, when you live before God, you only come with the humility and with the spirit of a servant. Melayani. Dan orang seperti inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi orang yang berjiwa melayani. Berjiwa merendahkan diri. Seperti anaknya yang tunggal. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang diberikan kesaksian oleh Allah Bapa seperti ini. Inilah anakku yang ku kasihi. Dengarlah dia. Taatlah kepadanya. Mengapa Tuhan Allah mengasihi anak Yesus Kristus di dunia ini? Mengapa Tuhan mengasihi anaknya Yesus Kristus seperti ini? Karena anaknya menjadi contoh pelayanan. Anaknya menjadi sumber, menjadi dorongan, menjadi lokomotif daripada seluruh orang yang melayani Tuhan sepanjang sejarah. Saudara-saudara, dan pelayanan ini adalah pelayanan yang menciptakan nilai yang tidak ternilai. To create value. Apakah yang diciptakan oleh Yesus Kristus? Akibatnya adalah semua orang diberikan hidup kekal melalui pelayanannya. Saudara-saudara, seluruh hidup kita tidak bernilai apa-apa. Sampai kita mendapatkan Kristus, baru kita menjadi nilai yang sangat tinggi. Saudara-saudara, kita adalah orang yang remeh, orang yang hina, orang yang berdosa, orang yang tidak mempunyai apa-apa. Menurut 1 Korintus pasal 1 ayat-ayat terakhir, Paulus mengatakan kita yang tidak ada apa-apa. Kita yang bodoh, kita yang lemah, kita yang tidak layak telah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih orang yang miskin, mempermalukan orang yang kaya. Tuhan memilih orang yang bodoh, mempermalukan mereka yang bijaksana.
Tuhan memilih orang yang lemah, mempermalukan mereka yang perkasa. Ini semua ayat Alkitab. Tetapi pada waktu kita telah datang kepada Kristus, telah menerima hidupnya, maka ditambahkan nilai kepada kita yang tidak terhingga. Dan nilai itu disebut hidup yang kekal. Inilah suatu bahagia yang paling besar yang manusia bisa peroleh selama hidup di dalam dunia. Saudara yang bilang, nah saya senang, saya dapat lotre. Itu beberapa tahun sudah habis. Engkau bilang, saya senang, saya dapat pekerjaan yang besar. Itu hanya memberikan keuntungan di dunia ini saja. Engkau mengatakan, saya senang, saya mempunyai kemuliaan, saya mendapat lencana daripada pemerintah, dari presiden. Waktu ganti presiden itu sudah tidak bernilai. Saudara-saudara, nilai-nilai dunia ini sementara. Nilai-nilai dunia ini fana. Tetapi pada waktu engkau menerima Kristus dan Kristus masuk ke hatimu, hidup kekal diberikan kepada engkau. Engkau menambah nilai secara tidak terhingga. Itu sebab engkau akan hidup bersama dengan Dia di dalam surga untuk selama-lamanya. Because He had given the eternal life to those who are given by Father to Him. Minggu lalu kita telah membicarakan yang Bapa berikan kepada anak sebagai pusaka. Anak memberikan hidup kekal menjadi pusaka kekal bagi pusaka itu. Nah, ini suatu hal yang begitu indah. Allah Bapa mengatakan, ini loh kaum pilihanku yang kuberikan kepadamu. Kristus ini milikmu. Dari segala bangsa, dari segala bahasa, dari segala suku, dari segala benua. Ini adalah propertimu. Aku berikan semua kaum pilihan kepadamu. Lalu Kristus mengambil semua ini secara mentah-mentahan. Tidak, Kristus mengambil semua ini, harus mendoakan mereka, harus mati bagi mereka, harus curahkan darah membersihkan mereka, harus mengirim Roh Kudus memberikan hidup yang baru kepada mereka. Baru orang-orang najis ini dikuduskan dan dilayakkan menjadi mempelai perempuan Kristus. Itu pusaka. Saudara-saudara, semua yang dijanjikan Tuhan bukan diberikan seenaknya. Semua yang dijanjikan Tuhan diberikan potensi dan diberikan kesulitan untuk engkau mengalahkan, untuk engkau akhirnya menaklukkan semua lawan, baru engkau memiliki pusaka yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mencipta suara, tapi Tuhan tidak mencipta musik. Tuhan mencipta logika, tapi Tuhan tidak mencipta bahasa. Tuhan menciptakan alam yang indah, Tuhan tidak menciptakan lukisan. Lalu orang yang melihat alam semesta yang begitu bagus, akhirnya bagaimanakah dia bisa merubah keindahan alam menjadi lukisan yang bisa dijual puluhan juta dolar? Dia harus berjuang bagaimana memakai potensi yang Tuhan tanam di dalam diri dia untuk menggali, untuk mewujudkan, dan untuk menjadi sesuatu yang bernilai melalui perjuangan. Saudara-saudara, coba gubah satu musik. Coba bikin satu lagu. Baru engkau tahu susahnya bukan main. Kalau engkau kira engkau sudah pintar bikin lagu, coba bawa kepada saya koreksi dalam 2 menit. Baru tahu salahnya berapa banyak. Saudara-saudara, coba lukis. Gitu aja. Engkau biasanya menghina ya. Gitu aja. 2 hari yang lalu seorang di atas kapal terbang, saya mengatakan, 2 lukisan Picasso yang nilainya 50 juta dolar baru dicuri di Eropa. Lalu dia, lukisan apa sih? Saya kasih lihat surat kabar. Anak muda itu menjawab, kayak gini kok 50 juta, jelek. Wah, orang itu menganggap diri hebat. Picasso pun berani dihina loh. Picasso sendiri tidak berani hina Picasso. Saudara-saudara, gini kok jeleknya 50 juta. Saya hanya menjawab, tetapi dia menerobos zaman. Dia mempunyai inovasi yang bermakna tinggi yang dulu tidak diketahui. Saya sebenarnya tidak begitu suka Picasso. Tetapi saya tahu menjadi Picasso tidak gampang. Kalau tidak percaya coba. Picasso tidak jadi, peso pun tidak jadi kamu. Saudara-saudara. Nah pada waktu engkau melihat ini gini, itu gitu. Saya coba yuk kerjakan sendiri. Waktu yuk kerjakan sendiri mati-matian gambar, baru tahu engkau di pinggir jalan tunggu 3 hari tidak ada orang beli. Kalau beli paling laku 30.000, itu saja.
Karena catnya 25.000. Ongkosnya dikasih 5.000 selesai. Tetapi kenapakah Allah yang tidak menciptakan lukisan memberikan bakat lukisan kepada manusia? Allah yang tidak menciptakan musik memberikan bakat musik kepada manusia. Allah yang tidak menciptakan sastra menciptakan bakat sastra di manusia. Berarti ini semua prinsipnya sama. What is given to you, you should go and struggle for that. Apa yang sudah dikaruniakan Tuhan bukan diberikan cuma-cuma. Tuhan mau engkau berusaha, berjuang, bergumul. Akhirnya engkau memperoleh. Tuhan berkata, Abraham, aku memberikan tanah janji kepadamu. Tetapi engkau harus melintasi tanah ini, mujur dan malang. Oh, itu ayat yang lucu ya. Saudara mungkin belum pernah baca ya. Itu tanah aku berikan kepadamu. Engkau harus jalan, mujur dan jalan malang. Mujur dan malang itu apa? Salib. Betul gak? Yang disebut mujur dan malang itu tanda apa? Salib. Engkau harus pikul salib. Engkau harus menderita untuk mendapatkan tanah itu. Maka Abraham tidak berani sembarangan. Ini sudah diberikan Tuhan. Ini milikku. Ayo sekarang keluar. Ini tanah yang Tuhan janjikan kepada saya. Tidak. Abraham akhirnya mau mendapatkan sebidang tanah untuk mengkuburkan nyonyanya. Nyonya Abraham itu. Waktu nyonyanya mati, dia perlu satu tempat untuk kubur. Dia tidak berani ambil. Tuhan, toh sudah ngomong toh, kasihkan saya toh. Ini tanah janji toh, free. Ayo Tuhan, lupa janji ya lu ya. Tidak, dia tahu prinsip Allah. Prinsip Allah aku berikan kepadamu, tapi di mana perjuangmu? Engkau kalau tidak berjuang, meskipun sudah diberikan kepada engkau, engkau tetap tidak dapat. Akhirnya dia memberikan 400 shekel perak untuk mendapatkan tanah itu. Karena dia tidak mau ambil cuma-cuma. Saudara-saudara. Yosua, bawalah Bani Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena itu tanah janjiku. Oke Tuhan, lu mau kasih saya rumah. Bersihin dulu dong. Rumah itu kalau ada orang liar yang ilegal, usir dulu dong. Lalu cat, suruh arsitek datang bikin bersih, kasih sofa yang baru gua masuk. Masa kasihkan saya rumah dalamnya ada perampok? Masa kasih saya satu rumah katanya hadiah, dalamnya ada pengemis 20 dan karu-karuan punya senjata besar-besar. Di mana Tuhan bilang aku memberikan, tapi yang perang sama dia. Nah ini cara Tuhan. Ini semua tercatat di Alkitab. Mari kita menggali. Dan waktu anak Allah Yesus Kristus datang ke dunia, tidak terkecuali dia sama, dia dianggap rata seperti orang lain. Dia akan mendapatkan pusaka, dan pusaka itu diberikan dari segala bangsa, dan pusaka itu semua orang berdosa yang perlu dibersihkan oleh Yesus yang harus mati bagi mereka. Maka Yosua berperang terus di tanah Kanaan, berperang sampai sudah tua capek. Satu hari dia mau minta surat pensiun dari pemerintah. Dia mau pergi ke satu villa untuk diam-diam di situ lewati masa tuanya. Saudara-saudara. Lalu Tuhan mengatakan, Yosua, mau villa? Lagi pikir. Mau pensiun? Iya Pak, sudah tua Pak. Jadi mau surat legal? Sekarang dengar perintah. Kamu sudah tua. Masih banyak tanah yang belum dimenangkan. Perang lagi. Tuhan itu kejam loh. Maaf ya, kalimat ini tidak bagus. Tapi sebenarnya begitu loh. Tuhan itu sangat kejam. Tuhan itu sangat ketat. Tuhan itu sangat tidak manusiawi. Kalau menurut pikiran orang berdosa. Kenapa sih? Yosua sudah tua sekali. Dan Alkitab wahyu Tuhan. Pada waktu dia masa tua sekali. Tuhan berkata, kamu sudah tua. Tuhan itu jujur loh. Kalau orang biasa mengatakan, kamu masih sama loh. Masih seperti anak muda. Tidak berubah banyak. It is very nice to hear, but that's not true. Saudara-saudara orang kalau lihat, aduh awen muda ya, seneng ya. Minum es krim hatimu. Enggak. Mulai kisut. Sudah. Ngaku saja. Tuhan tidak mengatakan, Abraham, kelihatan masih muda lu ya. Tuhan bilang, lu sudah tua. Tokongnya. Tuhan itu sangat tegas. Engkau, Yosua, sudah makin tua. Sangat tua. Tapi masih banyak tanah yang belum diperoleh. Berarti apa? Engkau perangnya kurang rajin. Aku memberikan kepadamu. Engkau harus merebut.
Aku memberikan tanah, engkau harus mengusir. Engkau tidak bisa duduk tunggu semua sudah jadi. Maka saya minta saudara jangan sediakan semua jadi lalu serahkan anakmu untuk menikmati. Itu kamu memanja anak pasti merusakkan mereka. Saudara-saudara, Bill Gates yang paling kaya di dunia bilang sama anak-anaknya, jangan kira engkau dapat warisan sedikit pun dari saya. Tidak ada. Kamu harus berjuang dan aku membawa engkau pergi kemana-mana melihat bapamu bagaimana berjuang. Lalu yang turun kepadamu itu semangat perjuangan, bukan harta. Harta akan saya berikan kepada banyak orang yang lebih perlu daripada kamu. Saudara-saudara, ini semua prinsip yang penting sekali. Orang yang pendidikan dan pikiran yang rendah selalu pikir kalau diberi itu bahagia. Kalau ada itu kaya. Kalau boleh tidak usah pernah mendapatkan itu nikmat. That's wrong. Maka engkau yang dilahirkan di dalam keluarga orang kaya, engkau lebih cilaka dari orang biasa. Karena engkau sudah direbut hakmu untuk berjuang. Engkau direbut hakmu untuk bergumul. Sehingga engkau hidup terlalu enak. Sisa hidupmu selalu rasa kurang enak. Engkau tidak puas. Tuhan tidak menciptakan musik. Tuhan memberikan bakat musik kepada manusia untuk mati-matian bikin sampai musik jadi. Tetapi kalau engkau mati-matian bikin musik yang bernilai, setelah engkau mati musikmu tidak mati. Itu namanya nilai yang tambah. Saudara-saudara, Beethoven sudah mati 100 tahun lebih. Dia mati pada tahun 1827. Tapi selama 180 tahun ini, tidak ada orang berani mengkoreksi satu not dari Beethoven. Karena dia mati-matian di dalam keadaan tuli kerja berat untuk menyelesaikan komposisi-komposisi yang tidak terlawan itu. Saudara-saudara, dia catatan harian. Dia mengatakan saya bukan manusia. Saya hanya seekor ulat. Saya banyak siksa, banyak susah. Dia bergumul karena seorang musikus perlu telinga yang tajam. Tetapi semenjak umur kira-kira 40-an, makin lama makin berat. Akhirnya sama sekali tidak bisa dengar. Maka dia menabuh piano itu tak dengar. Dia mesti nabuh keras sekali. Baru dengar sedikit suara. Lalu dia nabuh keras sekali. Apartemen sebelahnya ngamuk. Lalu dia main-main sampai tangannya panas. Dia pakai ember di pinggir piano. Tangannya celup air supaya dingin. Main lagi. Supaya bisa mendapatkan nada terbaik untuk ditulis menjadi musik yang agung. Waktu dia celup air itu. Karena sifatnya terlalu tergesa-gesa. Dan dia seorang yang seperti bukan tahu apa itu bersih, apa itu teratur. Pokoknya ngawur. Pokoknya dia mau musik saja. Nah air itu terus embelnya bluber. Air itu jatuh tetes ke apartemen bawah. Apartemen bawah marah lagi. Apartemen sebelah marah, apartemen pinggir marah, apartemen bawah marah. Lalu mereka dengar ini encek gendeng. Terus main piano. Terus pukul-pukul. Mereka ketuk pintu. Tapi dia dengar. Dia main lagi. Karena dia tidak dengar. Memang tuli kok. Orang itu tong. Dia tidak dengar. Akhirnya waktu mereka lebih keras lagi. Dia dengar sendiri tong. Lalu dia masukkan 5 tong ke dalam violin concerto. Siapa tahu Beethoven violin concerto? Coba angkat tangan. Hah? Nah ini cuma 2 orang ini. Tam dim tem dom dim dom tem tam dim tam dim tem tam dim pam. Itulah tung menjadi musik. Nah saudara-saudara, Tuhan tidak cipta musik. Tuhan cipta bahkan musik di dalam hati orang. Dan orang yang mau mendapatkan musik yang indah. Bukan enak-enak. Anak yang main biola. Luar biasa bagusnya. Aduh enaknya loh. Cepat-cepat kasih anak saya les biola. Seperti ini. Saudara tahu les biola. Biola tepat di sini. Sampai 1 tahun. Goyangnya. Sampai ini jadi kosong semua. Itu namanya apa? Masuk Kanaan perang dulu. Semua 1, 2, 3. Masuk Kanaan perang dulu. Mau dapat sesuatu berjuang dulu. Ini prinsip. Yang tidak usah juang itu apa? Beli organ, ya. Tidak usah belajar piano, tidak usah belajar itu biola. Beli organ yang pijat, Saudara-saudara, yang bernilai pasti mahal. Yang bernilai pasti susah. Yang mau susah ada kesuksesan yang bernilai. Yang tidak mau susah hanya kesuksesan yang dangkal. Ini prinsip. Saudara-saudara, you sudah dapat 2 prinsip hari ini. Pertama, yang inisiatif mau naik akhirnya
pasif diturunkan. Yang inisiatif mau turun akhirnya dinaikkan. Kedua, yang ingin mendapat kekayaan bertambah, ingin mendapatkan nilai yang sungguh-sungguh, maka engkau harus berjuang, harus bergumul, harus menderita. Ini semua prinsip Alkitab. Kalau kita datang dengar khotbah hanya dengar yang enak-enak, lebih baik tidak usah datang. Saudara-saudara, gereja ini memberikan prinsip-prinsip, memberikan pengajaran-pengajaran, dan memberikan nilai-nilai yang lain. Dan kalau engkau mengikuti semua kegiatan di gereja ini, engkau kadang-kadang disuruh membayar harga lebih besar. Engkau mengikuti itu speak, atau engkau disuruh membayar supaya uangmu di mana, hatimu di sana. Kalau ada orang mau bikin murah, semurah mungkin supaya lebih banyak tarik orang, silakan. Tapi uang kelebihan yang kita terima itu kita kirim untuk orang sekolah, untuk orang dididik. Meskipun kalau mereka tidak ingat, silakan kita terus jalankan prinsip-prinsip ini. Saudara-saudara, Tuhan hanya memberikan kesaksian kepada satu anak yang tunggal, Yesus Kristus. This is my son, my beloved son. Listen to him, obey him. Karena Kristus ada rahasia kebijaksanaan. Kristus ada rahasia dari segala kerohanian kita masing-masing. Dan dia teladan bagi kita masing-masing. Dan dia berjuang mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyerahkan nyawanya, baru bisa menebus kita, baru bisa membersihkan dosa kita, baru bisa memberikan hidup yang baru kepada kita. Nah, itu disebut hidup yang kekal, yang dicantum di dalam ayat 11 dan 12. Saudara-saudara, setelah bunyi kalimat-kalimat seperti ini, lalu dikatakan dengan satu kalimat yang sangat-sangat mengharukan kita. Yang ada anak, ada hidup. Yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Semua 1, 2, 3. Yang memiliki anak, memiliki hidup. Yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Di sini tidak katakan yang dibaptiskan masuk surga. Di sini tidak katakan yang masuk gereja selalu senang. Di sini yang dikatakan yang ada anak, ada hidup. Yang tidak ada anak, tidak hidup. Kunci rahasia adalah di dalam anak Allah. Kunci hidup yang kekal adalah percaya kepada Dia yang sudah menyerahkan nyawa bagi kita masing-masing. Believe in Him, accept Him as your personal Savior. This is the key of the eternal life. Sama seperti apa Yesus berkata kepada Bapa, percaya kepada Engkau Allah yang Maha Esa, dan percaya dan mengenal kepada Yesus Kristus yang Kau utus. Inilah hidup kekal. Hidup kekal tidak ada di dalam agama. Hidup kekal tidak di dalam gedung gereja. Hidup kekal tidak ada di organisasi administrasi. Hidup kekal tidak ada di dalam pikiran manusia. Hidup kekal ada di dalam anak Allah yang tunggal, yang menjadi manusia, yang menderita, yang mati, yang dipaku, yang mengalirkan darah. Hidup kekal ada hanya di dalam satu pribadi. Siapa itu? Yesus Kristus. Maka di sini katakan yang memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal. Yang tidak memiliki anak, ini tidak memiliki hidup yang kekal. Dan ini adalah istilah yang khusus dipakai hanya oleh Yohanes. Saudara-saudara, Paulus tidak muncul kalimat seperti ini. Yakobus tidak muncul kalimat seperti ini. Petrus juga tidak muncul kalimat seperti ini. Tetapi Petrus pakai mengatakan kita adalah batu-batu hidup. Kita adalah batu-batu pembentuk bait Allah, yaitu tubuh Kristus yang hidup. Maka kita batu hidup, living stone. Itu ada hidupnya di dalam. Kita mempunyai hidup. Tetapi di dalam anak saja baru kita mempunyai hidup. Kalau kita tidak memiliki anak, kita tidak memiliki hidup. Itu istilah istimewa, istilah khusus, cara ekspresi daripada satu-satunya Rasul Yesus Kristus, yaitu Yohanes. If you have son, you have the eternal life. If you do not have son, you do not have eternal life. Di sini kunci engkau diselamatkan atau tidak. Nah, saudara-saudara, sayang sekali kalau kita ikut kebaktian, ikut kebaktian berpuluh-puluh tahun menjadi anggota, akhirnya ternyata belum diselamatkan. Sayang sekali kita ikut melayani, ikut membesuk, ikut ini, ikut dia, akhirnya tidak masuk surga. Siapa yang masuk surga? Surga tempat yang kekal, hanya dihuni oleh orang yang mempunyai kartu penduduk hidup kekal. Gampang sekali. Eternal life, to live in the eternal city.
The eternal city is forever and ever. Only if you have Jesus Christ, you have the eternal life to enter into the eternal city. Hidup kekal diberikan kepada orang supaya dia layak hidup di dalam kekekalan. Hidup kekalahannya di dalam Kristus. Maka engkau harus tanya, setelah begitu lama saya menjadi orang Kristen, saya sudah memiliki Kristus atau belum? Orang Kristen tanpa Kristus lebih kasihan dari mereka yang belum mengenal Kristus. Orang Kristen sudah beragama Kristen tapi tidak ada Kristus, lebih kasihan dari mereka yang belum pernah mengenal kekristenan. Karena mereka yang belum kenal kekristenan, kalau diberitakan Injil mungkin mereka sadar menerima Yesus Kristus. Tapi orang yang sudah di dalam tidak sadar, hanya senangnya di sini cari kawan, cari pacar, cari partner perdagangan, cari opportunity, tapi tidak tahu apa sebabnya kita datang kepada Tuhan. Engkau tidak memiliki Kristus, engkau lebih kasihan dari orang di luar. Saudara-saudara, mari kita koreksi, mari kita introspeksi, mari kita sendiri tanya diri, sudahkah saya memiliki anak Allah? Sudahkah saya memiliki hidup kekal dari Yesus Kristus? Sesudah itu, maka kita masuk ke ayat ke-13. Di sini dikatakan, aku tulis semua ini kepada kamu, supaya kamu tahu kamu memiliki hidup. Ini ayatnya. This I write to you in order to let you know that you possess the eternal life. Berarti apa? Orang penerima surat itu, sebelum menerima surat, mereka tidak tahu kalau mereka sudah ada hidup kekal. Mereka kira mereka belum diselamatkan. Mereka kira mereka mencari-cari. Di dalam dunia ini ada 3 macam fenomena agama. Semacam yaitu mati-matian beragama. Mati-matian berbuat baik, mengharapkan boleh diselamatkan. Kedua, semacam yang menganggap anugerah cukup, tak usah berusaha apa-apa, pokoknya saya diselamatkan. Semacam lagi mengetahui anak Allah yang mati bagiku dan saya beriman kepada dia, sungguh-sungguh mendapatkan hidup yang kekal dan hidup sesuai dengan hidup kekal yang diberikan kepada kita. 3 macam ini, sekali lagi, yang mati-matian berbuat baik dan harap bisa diselamatkan, tapi tidak percaya Yesus Kristus. Kedua, yang kira sudah percaya Yesus dan sudah menerima anugerah, tapi tidak pernah sungguh-sungguh bertobat dan dia kira dia sudah diselamatkan. Sola gratia, lalu main-main. Ketiga, yang percaya Yesus Kristus dan tahu Kristus mati bagi dia, maka dia sungguh-sungguh menerima Kristus, mendapatkan hidup kekal dan hidup sungguh-sungguh mau sesuai dengan anugerah Tuhan. Yang mana paling baik? Keberapa yang paling baik? Yang mana paling jelek? Yang 2 paling jelek. Kenapa? Yang 2 itu anggap itu anugerah, boleh dipermainkan. Dia lebih jelek dari orang bukan Kristen. Karena dia kira dia sudah dapat anugerah. Dia sudah boleh main-main. Itulah sebabnya setelah Martin Luther selesai reformasi 100 tahun, gereja hancur. Karena apa? Mereka salah mengerti doktrin anugerah. Salah mempermainkan sola gratia. Kalau anugerah itu yang menjadi paling penting, maka tidak perlu kelakuan, tidak perlu perbuatan. Maka Eropa saat itu mabuk-mabuk, berzina, segala macam dosa dilakukan. Karena apa? Karena sola gratia, bukan karena kelakuan kok. Maka kelakuan tidak penting. Di dalam sola gratia, kita jangan lupa imbangannya adalah responsibilitas. Saudara-saudara, orang Kristen tanpa Kristus lebih kasihan dari mereka yang belum mengenal Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan, mereka berbuat baik, mereka beribadah, mereka bergumul, mereka hidup suci supaya diterima oleh Tuhan. Paling sedikit motivasi mereka masih tahu kewajiban mereka harus berbuat baik. Tapi orang Kristen yang salah mengerti anugerah, itu paling cilaka dan paling menakutkan. Sekarang di dalam Kristen saya menyusut menjadi satu lingkaran. Di dalam gereja ada 2 macam orang. Semacam orang sudah diselamatkan tapi tidak tahu dan
tidak ada kepastian sudah diselamatkan. Sehingga masih hidup gentar, hidup takut, hidup baik-baik, ketakutan tidak diterima oleh Tuhan. Ada semacam lagi sudah diselamatkan dan tahu dia sudah diselamatkan dan dia menikmati akan sukacita yang baik. Di antara ini masih ada satu macam lagi yang menjadi side effect di antara dua macam, yaitu yang sudah diselamatkan tidak tahu, yang sudah diselamatkan tahu, yang ketiga yang tidak diselamatkan tapi anggap diri sudah diselamatkan. Sekali lagi ya, pertama yang sudah diselamatkan tapi dah tahu diri diselamatkan. Yang kedua yang sudah diselamatkan dan tahu sudah diselamatkan. Baliknya ada semacam lagi yang belum diselamatkan tapi menganggap diri sudah diselamatkan. Yang mana paling baik? Yang mana paling baik? Yang mana paling jelek? Yang ketiga, yang mana paling kasihan? Yang satu. Inilah ayat ini untuk orang yang kasihan. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semua 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. All this I write to you to let you know that you believe in Jesus Christ, you have eternal life. Yohanes tidak sembarangan. Yohanes tidak mengatakan, saya tulis ini supaya kamu tahu kamu diselamatkan. Tidak. Yohanes mengatakan, saya tulis ini kepada kamu, semua ini supaya kamu tahu bahwa semua yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dia mendapat hidup kekal. Jadi dia kasih syarat. If you do not believe in Jesus Christ, you do not have. I read to you, do you know? Do you know that if you believe Jesus, you have the eternal life? Satu kali ada seorang pendeta disuruh mengkuburkan ayah dari seorang Kristen yang anggotanya. Anaknya sih anggota, papanya tidak. Tapi itu anak tunggal. Waktu papanya mati, anak tunggal bilang, gereja sajalah yang kuburkan papaku. Karena dia anak tunggal kok. Jadi pendeta pergi mengkuburkan. Tapi dia bilang, gimana ya saya mesti khotbah? Atau saya mesti doa, Tuhan dia telah pulang ke surga. Ini belum diselamatkan kok. Cuma anaknya anggota. Jadi kalau dia bilang, Tuhan pujimu telah panggil dia pulang. Ini belum Kristen kok. Tapi kalau bilang, Tuhan dia masuk neraka. Semua marah gimana ya? Pendeta itu susah ya. Orang belum menggembala, belum tahu susahnya menggembala bagaimana. Belum menjadi pendeta, belum tahu susahnya pendeta bagaimana. Lalu dia siang malam terus pikir, besok perkabungan saya doa gimana ya. Aduh, satu malam tidak bisa tidur. Hanya doa kalau salah itu semua famili yang ngamuk dibunuh saya di kuburan gimana. Tapi kalau saya tidak jujur, Tuhan marah bagaimana. Dia doa sampai pagi-pagi, dia dapat inspirasi. Dia doanya begini. Tuhan engkau berkata, yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya tidak diselamatkan. Dan orang ini sudah pergi kepada tempat yang seharusnya dia pergi. Pintar juga dia doanya. Jadi leave a blank, let you think you first. You sendiri pikir, dia selamat atau tidak. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya tidak diselamatkan. Dan orang ini Tuhan yang mengetahui sekarang dia di mana. Dia sudah pergi ke tempat di mana dia harus pergi. Nah di sini Yohanes mengatakan, aku tulis semua ini kepada kamu supaya kamu tahu yang percaya kepada anak Allah mendapatkan hidup yang kekal. Itu berarti apa? Kamu berhak mengetahui. Kalau kamu sudah percaya, jangan menerima cek kosong yang tidak tahu jaminan bagaimana. Kalau engkau sudah percaya, engkau terima tanda tangan daripada yang menulis cek dan betul-betul bukti dia masih ada uang. Tuhan tidak membuat kita siang malam khawatir tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan mau memberikan ketenangan, kestabilan, kesejahteraan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. I tell all this to you to let you know, if you believe in Jesus Christ, you have present tense. Sekarang engkau ada hidup yang kekal. Saudara-saudara, orang yang mempunyai hidup kekal tapi tidak sadar, itu kasihan sekali. Di Yesaya ada satu ayat mengatakan, mereka yang berjalan di dalam kegelapan, biarkan mereka melihat bahwa aku ada dan aku menyertai mereka. Berarti apa?
Tuhan tidak mau kita tanpa pegangan, lalu tergantung-gantung seperti orang lain. Agama lain mereka mengatakan mudah-mudahan mendapatkan tempat baik di sisi Tuhan. Mudah-mudahan tidak terlalu mudah, saudara-saudara. Karena di situ satu syarat yang mereka tidak jelas. Terima Yesus Kristus atau tidak. Hanya diam Kristus ada hidup yang kekal. Orang tidak memilih anak, tidak ada hidup kekal. Orang memilih anak, memiliki hidup yang kekal. Ini prinsip dan ini dalil. Ini hukuman. Ini hukum yang diberikan oleh Tuhan. Jika engkau percaya kepada Dia, sudah ada hidup kekal kepadamu. Waktu saya kecil, saya dengar sekolah minggu, guru cerita satu cerita. Ada seorang kakak dan seorang adik. Kakak itu terus menggertak adik. Kakak itu terus menindas, menekan adik. Sehingga adik itu takut sekali sama kakaknya. Dan makin takut, kakak makin berani. Makin berani, adik makin takut. Makin takut, kakak makin keras sama dia. Dan itu papanya mempunyai bebek yang banyak. Jadi kakak adik setiap hari usir bebek. Pergi ke sungai makan-makan pulang. Jalan-jalan supaya bebek itu semua gerak badan. Bebek itu semua makan-makan lalu pulang. Satu hari adik itu lari terlalu cepat. Jatuh. Tindas di atas satu bebek. Bebeknya mati satu. Setelah bebeknya mati satu. Kakak bilang, kamu apa ini? Lari cepat-cepat. Kak lihat dia mati. Saya kasih tahu papa. Kak, jangan kasih tahu papa, Kak. Jangan kasih tahu papa. Awas dulu ya. Saya pasti kasih tahu. Sudah dipukul setengah mati kamu. Adik itu ketakutan luar biasa. Saben hari kalau mau apa. Ayo, nakal ya. Saya kasih tahu papa. Bebek mati. Lupa lu, bebek. Itu bebek menjadi hantu. Kalau dia sudah nakal. Ayo bebek. Dia kena hantu lagi. Ayo bebek. Kena hantu. Sudah sampai 1 bulan adik ini tidak bisa tahan lagi. Tekanan jiwa makin lama makin berat makin. Satu hari dia mengatakan waktu kakak ada. Pak, saya mau bicara. Bicara apa? Tapi tidak berani. Kenapa tidak berani? Sebab mau bicara tapi tidak berani. Loh, tidak berani. Bicara dong. Bicara. Papa jangan marah ya. Loh, ngomong dulu dong. Nah, janji dulu dong. Jangan marah. Kalau papa janji tak marah baru saya ngomong. Oh, dia tangis. Papa lihat anak kecil ini kasihan sekali. Sudah papa janji tak marah. Ngomong, kamu ngomong. Pak, aku takut. Tak mau ngomong. Papa bilang ngomong, tak usah takut. Saya pasti lemah. Aku takut, Pak, takut. Takut apa? Takut bebek, takut kakak. Takut papa. Papa bilang ngomong aja. Lagi gini. Kembali ya itu. Pak, tapi jangan marah ya. Iya jangan marah. Tapi papa jangan marah loh. Jangan marah. Dia bilang saya lari terlalu cepat. Jatuh terpelanting ada batu besar. Begitu jatuh mendadak ada satu di antara bebek papa yang ketindas. Langsung mati Pak. Bebek itu mati. Lalu bagaimana? Saya tidak berani kasih tahu. Tapi Koko tahu. Koko marah-marah. Lalu bagaimana? Mulai hari itu saya dihantui terus. Saya digertak. Saya dimarahin. Saya dimarah-marahin. Ditekan-tekan. Bebek. Pak, aku takut tidak berani lagi. Mulai hari ini jalan pelan-pelan. Sampai mati. Aku sungguh mati. Jadi tidak akan matikan bebek lagi. Papa bilang. Gini aja kok ribut. Kakakmu itu keterlaluan. Bebek satu mati. Bawa pulang dipotong masak untuk kamu makan japo. Gini kok takut. Sudah. Nanti bebek bertelur. Menjadi anak bebek lagi. Sudah. Kamu anakku yang kusayang. Dipeluk. Sudah dipeluk. Dilus-lus kepalanya. Papa ndak marah kok. Papa ampuni kamu. Dan bebek itu mati ya sudah. Nanti engkau ndak usah takut lagi. Mulai hari itu dia lain. Dia jalan-jalan bisa siulan. Jalan-jalan. Ya. Kakak kalau marah dia lihat gini aja. Papa bilang kurang ajar lu ya. Bebek. Awas lu ya. Nanti kasih tahu sama papa. Dia tetap sama. Sampai kakaknya buat. Akhirnya kakak boleh rasa. Ini kok lain ya. Sekarang berani sama saya. Sekarang dah takut-takut. Dulu saya gertak dia takut lari. Dia takut nangis. Sekarang kok siulan terus ya. Kenapa lu sekarang berani sama saya? Tahu tidak? Kamu pernah matiin bebek? Tahu tidak? Saya akan kasih tahu papa. Dia bilang, kasih tahu ya kasih tahu dong. Kalau berani kasih tahu. Lu berani betul ya? Saya kasih tahu
tahu papa pukul kamu. Baru tahu papamu hebat. Adik itu mengatakan, papa sudah tahu. Siapa kasih tahu? Saya. Lalu bagaimana? Sudah kasih tahu, saya dipeluk, dilus-lus. Diampuni, bilang tak apa-apa. Mulai hari itu senjata kakaknya tidak ada lagi. Mulai hari itu menakut-nakuti dia tidak mempan lagi. Mulai hari itu dia mempunyai satu jiwa yang lapang menghadap ayah meskipun dia pernah bersalah. Saudara-saudara, yang memiliki anak memiliki hidup yang kekal. Karena di dalam anak pengampunan Bapa sudah berlaku. Amin. Saudara tahu tidak berapa besar dosamu, Kristus sudah mati bagimu. Tapi ini tidak berarti memanja engkau untuk berbuat dosa terus-menerus. Melalui pengertian, melalui kesadaran demi mengampuni dosa kita, Kristus berapa besar penderitaan, berapa banyak darah yang dicurahkan, berapa banyak sengsara, berapa sengit peperangan dengan iblis. Engkau akan dipimpin Roh Kudus untuk mengerti sengsara Kristus. Saya tidak percaya orang bisa mencintai Tuhan kalau dia tidak mengerti sengsara Kristus. Cinta kita terhadap Tuhan sangat tergantung berapa dalam kesadaran kita tentang penderitaan Kristus bagi kita. Saudara-saudara, kalau kita sudah mengerti berapa dalam, berapa tinggi, berapa lebar, berapa luas, panjang cinta kasih Allah Bapa di dalam Kristus yang disalib di atas Golgota, maka kita baru tahu seharusnya bagaimana kita mencintai Tuhan. Tuhan bukan pengemis, perlu pertolongan uang kita. Tuhan bukan pembantu, perlu persen kita. Tuhan adalah yang memberikan hidup dan sanggup menghentikan napasmu di atas Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi dia rela mengirim anaknya mati di atas kayu salib, begitu sengsara, begitu menderita untuk menebus engkau dan saya. Hanya Roh Kudus yang akan membawa kita datang kepada Kristus. Hanya Kristus yang membawa kita kepada Bapa. Dan Roh Kudus membawa kita kepada Kristus untuk melihat sengsara penderitaan yang di belakangnya ada kemuliaan dan kehormatan yang tertinggi. Sehingga kita sadar, mengapa? Mengapa kok dia rela? Mengapa dia mau? Mengapa dia meninggalkan surga? Mengapa dia dilahirkan di dalam palungan? Mengapa dia dipaku di atas salib? Demi cinta kepada saya. Lalu engkau mengatakan, aku menerima Kristus. Aku memiliki Kristus. Dan mulai hari ini saya akan menjadi orang sesuai dengan kesaksian dan tuntunan Allah Bapa. This is my beloved son. Obey him. Saudara-saudara, menerima anak bukan untuk melecehkan anak. Menerima anak untuk taat kepada anak. Memiliki Kristus untuk menjadi murid Kristus. Percaya kepada anak Allah supaya kita menjadi pengikut anak Allah. Pengikut apa? Pengikut teladannya. Saudara-saudara, melayani tidak ngomel, menderita tidak marah, di dalam segala kesulitan tidak bersungut-sungut, karena Yesus Kristus memberikan contoh pelayanan yang terbaik bagi kita. Dan kita memiliki Kristus, memiliki keselamatan daripada Dia, memiliki teladan dari Dia, memiliki perintah Dia, dan kita taat kepada Dia. This is my son, my beloved son. Obey him. Obey. Puji Tuhan. Karena demikian maka sudah menjadi orang Kristen, kita anak raja. Orang mengatakan kita anak raja. Ini kalimat salah. Yesus tidak pernah menjadi ayah kita. Bapa ayah kita. Kita anak Allah. Dan Kristus raja gereja. Kristus bukan bapa gereja. Kristus bukan ayah orang Kristen. Kita bersama dengan Kristus menjadi anak Allah. Maka kita anak Allah, kita bukan anak Yesus. Maka istilah anak raja. Karena raja kaya, kita mesti kaya. Itu teologi kemakmuran tidak ada dalam Alkitab. Karena Kristus sengsara, kita ikut menderita, itu ada. Karena Kristus taat kepada Bapa, kita taat kepada Kristus, itu ada. Karena Kristus berani mati menjadi satu korban melayani orang lain, kita juga ikut teladannya, itu ada. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita pikul salib, kita mengikut Kristus dan kita berjalan di dalam kehendaknya. Nah ini karena mau taat. Karena mau taat. Taat itu apa? Taat kepada kehendak. Nah saudara-saudara, taat kepada kehendak
yang lebih besar dari kehendakku. Karena dia mempunyai kehendak universal, saya mempunyai kehendak pribadi. Kehendak pribadi sinkron dengan kehendak universal. Itu menjadi satu kesatuan yang indah. To obey means to synchronize your will under the sovereignty of God. And to obey the will of the universal God. Allah universal, Allah alam semesta, saya yang dicipta sebagai pribadi yang kecil, sekarang kehendakku taat kepada kehendak dia, kehendakku taat kepada kehendak dia. Itu namanya mengatakan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Semua 1, 2, 3. Bukan kehendakmu, tetapi kehendakmu yang terjadi. Sinkron semua di dalam doa Yesus dan apa yang dia ajarkan kita, doa Bapa kami. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi, namamu dipermuliakan. Karena engkau mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus yang menjadi contoh. Dia mengatakan di Getsemane, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sama seperti dia mengajarkan, Bapa kami yang berada di dalam surga, dipermuliakanlah namamu. Jadilah kehendakmu di dunia seperti surga. Datanglah kerajaanmu. Jadi kehendakku sinkron kehendakmu. Nah, mengerti apa artinya memiliki anak. Bukan memanipulasi anak. Bukan memperalat anak. Bukan memakai anak lalu mencari kekayaan sembarangan supaya diberkati. Bukan. Karena mau taat. Dan taat berarti mentaklukkan kebebasan kehendak ke bawah kedaulatan kehendak. Menaklukkan kebebasan yang dicipta ke bawah kehendak yang mencipta. To submit our freedom under the sovereignty of the creator, of our master. Itu namanya submission. Itu namanya obedience. Itu namanya dedication. Itu namanya offering. Itu namanya beriman kepada Tuhan. Kalau demikian, maka terakhir orang yang menaklukkan kehendak kepada kehendak yang tadi itu, dia akan berdoa, semua doa diberikan oleh Tuhan. Nah, sayangnya banyak orang mengatakan, doalah semua akan dikabulkan. Itu comot-comot ayat tapi tidak ada prinsip. Sekarang saya mengatakan saudara, mungkinkah semua doa orang Kristen dikabulkan? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin ini ayatnya. Asal semua doa sesuai kehendak Allah. Nah, ini prinsipnya. Nah, saudara, sekarang tanda lagi. Mungkinkah semua doa orang Kristen semua dikabulkan? Mungkin tidak. Mungkin. Asal semua doa sesuai kehendak Allah. Ini kuncinya. Saya seumur hidup ini sebenarnya betul-betul saya lihat sangat heran. Saya orang miskin. Saya tidak ada apa-apa. Tapi saya menginginkan sesuatu. Inginkan sesuatu. Lalu saya minta sama Tuhan. Dan apa yang saya minta hampir semua dikabulkan. Kecuali yang bukan kehendak Tuhan. Dan kenapa bukan kehendak Tuhan? Kita doa. Karena kita belum tahu. Sebelum kita mengetahui apa itu kehendak Tuhan atau tidak, kita minta sesuatu. Dah salah. Itu kita melaksanakan hak sebagai anak, tapi belum sinkron sama anak yang tunggal itu. Maka kita di dalam proses. Maksudnya di dalam proses kita belajar. Kita belajar agar ternyata bukan kehendak Tuhan. Kalau begini pantasan tidak diberikan. Nah, saudara-saudara, mengapa ada orang yang mau sekolah ke luar negeri tapi tidak ada kesempatan? Mengapa ada orang yang mencintai seorang tidak diberikan? Mengapa ada orang ingin menjadi kaya tidak dapat kaya? Karena dia belum tahu pacar itu bukan milik dia. Dia belum tahu kalau dia bukan harus sekolah di luar negeri. Karena dia belum tahu dia tidak seharusnya menjadi kaya mendadak. Itu ada jadwal, ada waktu, ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kamu yang kau tidak tahu. Itu sebab semua doa yang kita minta sesuai kehendak Tuhan, tidak ada satu tidak diberikan. Ini ayatnya. Tetapi yang tidak sesuai tidak diberikan. Kalau tidak diberikan, jangan bunuh diri, malah dimarahin. Sudah tidak dapat yang kau inginkan. Oh, dia tidak mau nikah sama saya. Oh, saya pergi lihat Tuhan saja. Lalu engkau membunuh diri. Sudah bunuh diri, Tuhan peluk kamu, aduh kasihan. Tuhan bilang, siapa suruh lu pulang? Belum waktunya kau pulang. Kurang ajar kamu. Malah dimarahin. Jadi sebelum bunuh diri,
Ya, mau bunuh diri sebelum berani mati, tulis dulu makalah. Tulis kenapa saya pulang duluan. Ya. Nanti sampai di situ argu sama malaikat. Lalu dibuka pintu atau tidak. Saudara-saudara, mari kita membaca ayat ini. 1 Yohanes pasal ke-5. Ini ayat yang penting sekali ya. Nah, 14, 15 semua membaca. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengkabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 15, semua. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengkabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ayat yang indah sekali. Everything you pray, everything you ask, no one will be rejected if your prayer is all in accordance with the will of God. Minggu depan kita meneruskan dengan pengertian apa artinya berdoa dan apa artinya doa di dalam kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengajaran-pengajaran yang penting yang boleh kami ngerti, kami gali, kami mendapatkan pencerahan di dalam firman, di dalam kitab suci-Mu yang begitu indah. Kiranya Roh Kudus tetap berkata-kata kepada kami sesudah suara manusia berhenti. Engkau sendiri bersuara terus membentuk kami sampai kami masuk ke dalam surga. Kami sangat menyenangkan Tuhan. Ajarkan kami di bumi ini tidak membuang waktu. Ajarkan kami di dalam bumi ini mengerti dan mempersiapkan diri sehingga pada waktu kami bertemu dengan Tuhan, kami bertemu di dalam sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan juga mengatakan, ini anakku yang kukasihi. Karena dia sudah taat kepada anakku yang tunggal. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.
Amin.